Life is fine somehow, gotta regain control. Saat ini skuad Garuda benar-benar lagi fokus untuk bangun kembali jelang menjamu Arab Saudi. Mereka wajib melakukan yang maksimal agar bisa mencapai target yang ada. Namun untuk melakukan itu semua tentu tak mudah. Sebagai fans, jangan sampai memberikan tekanan terus. Kita harus mencontoh Jepang yang terus merendah kepada siapapun agar lawan tak terlena atau setidaknya menjadi tinggi hati seperti kita kemarin. Para supporter tampaknya juga sudah tak ingin berekspektasi lagi, takut kecewa sendiri. Dan ini memang lebih bagus agar tak koar-koar yang menimbulkan kemarahan Saudi. Pokoknya kita fokus aja pembenahan, tak perlu memanas-manasin atau apapun. Di satu sisi, Saudi juga menerimanya dengan baik. Anak asuh Hervé Renard nyaman di sini. Namun pengurus CAF justru makin kesini makin aneh-aneh nih permintaannya. Terbaru ada permintaan akses rahasia biar nggak terganggu. Tapi harus tetap sabar, kita harus mode Jepang yang menghormati lawannya. Lantas apa sebenarnya permintaan mereka dan kita harus bagaimana? Mari kami jelaskan. Kemarin timnas baru saja mendapatkan berbagai pengalaman berharga dari pasukan Hajime Moriyasu. Dari pengalaman di dalam lapangan maupun di luar lapangan, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Untuk di luar lapangan, kalian sudah melihat sendiri bagaimana Samurai Biru sangat menghargai lawannya. Tak ada satupun protes yang dilayangkan sejak tiba di Indonesia. Atau paling ada satu protes dan itu cuma lapangan yang mereka kritik karena emang jelek, ya kan? Rombongan yang diketuai Wataru Endo ini sangat positif sebagai tamu. Tak ada aneh-aneh belanja atau pergi kemana. Pokoknya fokus berlatih dan berlatih. Hajime Moriyasu juga demikian. Beliau sangat menghormati Indonesia dan Sintayong. Tak jarang, juru taktik timnas Jepang ini melontarkan pujian ke skuad Garuda. Bahkan fans Samurai Biru juga tak kalah menunjukkan sopan santun. Dengan terus melakukan tradisi membersihkan sampah dan juga tetap ramah ke fans Garuda. Hal seperti inilah yang wajib kita tiru ke depannya, coy. Gak kebanyakan koar-koar di media sosial ataupun di mana-mana dan menghormati siapapun lawannya. Kalau perlu, bahkan merendah seperti Moriyasu gak ada salahnya. Karena terkadang pujian memang membuat orang terlena dengan kenyataan yang ada. Kini kita harus benar-benar sadar diri, tak perlu lagi mencari-cari kelemahan lawan yang ujung-ujungnya nggak bisa dimanfaatin. Karena ya, sebenarnya kelemahan skuad Garuda lebih banyak. So, kita harus fokus menambal sisi yang lebih banyak yang bolong ini. Seperti posisi penyerang yang masih sangat lembek dan terlalu sering membuang peluang. Pemain tengah juga masih belum maksimal, apalagi skuad asuhan Sintayong masih sangat bergantung pada Tom Hae di lini tengah. Udah gitu, gak ada pelapisnya lagi, yang membuat permainan timnas seringkali gak konsisten selama 90 menit. Pasti bagusnya cuma beberapa menit doang, abis itu anjlok kalau Prof Hae diganti. Karena seperti yang kita tahu, Prof Hae gak bisa main full 90 menit, ada kendala stamina yang cepat habis. Inilah yang seharusnya dibenahi dan harus disuarakan. Semoga juru taktik asal Korea Selatan ini sadar setelah mendapatkan banyak kritikan, sebab memang keputusan yang diambil benar-benar membangkongkan. Dan itu tampaknya sedang diupayakan oleh Coach Shin. Mindset kita tetap harus positif, tapi tanpa memandang remeh lawan. Kita harus benar-benar fokus menghadapi Saudi. Terkait kesiapan skuad Garuda, Kelvin Verdong sudah angkat bicara. Kelvin, Kelvin, after loss with Japan and now the pressure for Sintayong is so high. What out the condition of dressing room? The condition of dressing room after the loss with Japan and then the pressure for locker room. Sintayong is so high. In the dressing room, everybody was sad and quiet. We did not a good job against Japan. We lost 4-0, so yeah, it was not a good job. We don't have to look back
as the native, as the Japan. So, Selain itu, kami pikir supporter seperti kita juga harus melakukan evaluasi untuk tak pesai war ataupun koar-koar ke lawan. Entah itu pemain atau netizen Saudi. Kita harus damai selayaknya Jepang yang adem di sini. Agar skuad Green Falcons tak marah ataupun masih dengan emosi saat di atas lapangan. Intinya merendah ke inti bumi sajalah ya teman-teman. Agar jika hasilnya tak sesuai harapan juga tak mengecewakan banget, ya kan? Fans Garuda menyambut dengan baik pelatih Saudi kaget. Kemarin skuad asuhan Hervé Renard sudah melakukan sesi latihan. Mereka langsung mempersiapkan diri untuk melawan Indonesia. Namun, latihan ini sangatlah terbuka. Gak ada ditutup-tutupi kain hitam kayak Jepang kemarin. Yang membuat banyak warga lokal ingin menonton secara langsung walaupun hanya bisa dari jauh. Tapi mumpung gratis, ya kan? Bahkan ada yang bernyanyi-nyanyi untuk menyambut kedatangan Saudi ke tempat latihan. Tampaknya hal ini membuat para punggawa timnas Saudi cukup terkesan. Banyak dari mereka yang menghampiri fans untuk memberikan tanda tangan, foto bersama, atau hanya sekedar menyapa saja. Seperti Ali Al-Bulaihi yang terkenal suka provokatif, namun jadi ramah tuh, gak sombong ketika diminta tanda tangan. Di sisi lain, ada salah satu staf pelatih Saudi bernama David Duchy, terkejut melihat jalanan Jakarta macet. David Duchy melihat itu saat dirinya sedang jogging di sekitaran hotel di pagi hari. Awalnya sepi, tapi makin lama makin macet. Karena ya, kalian tahu sendirilah coy. Hal itu diketahui dari postingan story-nya. Pihak Arab Saudi makin aneh, kini protes sesuatu yang sebetulnya wajar. Tadi berbagai sambutan sudah dirasakan oleh rombongan Ali Al-Bulaihi. Hal ini justru tak disukai oleh pihak pengurus, yang menilai jika fans mengganggu para pemain yang sedang berlatih. Mengutip dari tribunnews.com, Arab Saudi minta akses rahasia di hotel untuk keamanan tim, di mana pihak Green Falcons menginginkan para pemainnya menggunakan akses jalan rahasia yang tak diketahui oleh fans Garuda, agar tak dimintai tanda tangan atau apapun. Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya menyikapi potensi kerumunan supporter yang bisa mempengaruhi konsentrasi dan ketenangan para pemain. Mengingat intensitas persaingan dan ekspektasi yang besar, pihak Arab Saudi memutuskan untuk mengisolasi jalur masuk dan keluar pemain demi menghindari potensi gangguan yang bisa terjadi, tulis laporan mereka. Jelas ini aneh, biasanya pemain bola emang gitu, dan Al-Bulaihi aja santai tuh, karena ya fans Garuda emang ramah-ramah. Tapi kembali lagi, kita harus menghormati tamu. Walaupun Saudi sempat membuat skuad Garuda muter-muter di tengah kota Jeddah, ya sudahlah, gak perlu dibahas. Kini fokus berbenah aja. So, itulah berbagai hal yang wajib dibenahi. Ya memang sangat banyak sih PR kita. Maka dari itu kami pikir tak perlu ngurusin masalah lawan, tapi fokus ke diri sendiri saja. Termasuk para fans seperti kita yang tak perlu berlebihan berekspektasi, coy.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.